Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku semua, para pejuang NIP. Kita lanjutkan ikhtiar kita dalam menembus tes CPNS pada tahun 2021. Video ini akan membahas 7 tips khusus mengerjakan soal silogisme kategorik. Tujuannya di sini adalah kita bisa memahami karakteristik soal silogisme dua premis dan bagaimana menarik kesimpulan secara benar. Tips itu ibarat terabasan ya istilahnya gitu. Jadi kita kalau mau pergi ke sebuah tujuan supaya cepat, kita harus merabas istilahnya lewat jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus itu ya. Itu fungsinya tips, mempercepat ya. Jadi kalau mau tes nanti waktunya mepet, kita percepat pakai tips. Langsung saja tips pertama, yakni jika salah satu premis bersifat partikular atau eksistensial, maknanya di sini premis mengandung kata sebagian, beberapa ada, terdapat, bahkan sementara. Maka kesimpulannya harus bersifat partikular atau eksistensial pula. Contohnya, pada premis 1, semua perilaku santun patut dicontoh. Premis 2, sebagian karakter siswa berperilaku santun. Artinya kesimpulannya, sebagian karakter siswa patut dicontoh. Di sini, sesuai tipsnya bahwa jika ada term sebagian, yakni term eksistensial, maka pada kesimpulan juga harus ada term itu. Jadi kesimpulan ini adalah sah. Di sini sah karena kesimpulannya ikut modus ponens. Modus ponens ini adalah notasinya P, ini adalah H, kemudian premis 2-nya adalah P. Otomatis kesimpulannya adalah H. Notasinya P maka H, kemudian premis 2 adalah P, kesimpulan adalah H. Kesimpulan sah. Tinggal menambahkan kata sebagian. Kedua, jika salah satu premis bersifat negatif, artinya ada kata bukan atau tidak, maka kesimpulan harus bersifat negatif pula. Contoh, semua materi kimia SMA tidak memerlukan perhitungan rumit. Premis 2, sebagian materi kimia universitas adalah materi kimia SMA. Otomatis kesimpulannya, sebagian materi kimia universitas tidak memerlukan perhitungan rumit. Artinya, jika di sini muncul term negatif tidak, pastikan pada kesimpulan cari yang ada opsi juga tidak. Kesimpulan ini ada sah karena juga mengikuti modus ponens. Modus ponens P, kemudian ini H, premis 2 adalah P. P maka H, P, kemudian adalah kesimpulannya H. Kebetulan ini adalah ada negasi tidak, kita bisa mengubah menjadi min Q, kemudian kesimpulannya adalah min H. Tetap sah karena sesuai dengan modus ponens. Tips ketiga, jika kedua premis bersifat partikular atau eksistensial, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Contohnya, sebagian obat mengandung vitamin. Lalu premis kedua, sebagian buah-buahan adalah obat. Premis 1 maknanya ada obat yang tidak mengandung vitamin. Premis 2 maknanya ada buah-buahan yang bukan obat. Jadi tidak dapat disimpulkan. Jikapun disimpulkan, hanya bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Menjadi buah-buahan mungkin mengandung vitamin karena ada buah-buahan yang juga tidak mengandung vitamin karena hanya sebagian dari buah-buahan yang adalah obat. Nah, jadi jika muncul soal dengan karakteristik dua premis muncul kata sebagian atau beberapa, jawab aja yang opsinya tidak ada kesimpulan. Yakin saja, lost doll itu aja ya, karena kita diberi waktu. Dengan tips ini kita nerabas dengan cepat. Lanjut tips keempat, jika kedua premis bersifat negatif atau mengandung bukan atau tidak, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Contoh, premis 1, semua atlet tidak pandai menari. Premis 2, seniman bukan atlet. Nah, di sini tidak dapat disimpulkan karena term penengahnya, yakni atlet, saya kasih hijau ini karena muncul 2 kali pada premis 1 dan premis 2. Term penengah tidak lagi dapat menjadi penghubung antara subjek dan predikat. Kenapa? Karena pada premis 1 ada semua atlet, positif. Premis 2, kok ada bukan atlet? Nah, ini tidak menjadi match antara premis 1 dan premis 2. Sehingga pandai menari dan seniman tidak dapat dihubungkan. Kalau kita notasikan dengan metode pendekatan kesimpulan, kita pakai modus ponens. Ini adalah P, H, lalu ini adalah min P. Pada modus ponens, sesuai dengan kesimpulannya adalah P maka H, ini harus P. Jika ini adalah min P, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Tips kelima, jika salah satu premis bersifat partikular
dan premis lain bersifat negatif, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Contoh, sebagian pendidik mengikuti ujian kompetensi. Keduanya, Ibrahimovic tidak mengikuti ujian kompetensi. Ini tidak dapat disimpulkan karena Ibrahimovic tidak mengikuti ujian kompetensi, belum tentu dia bukan pendidik, karena ada sebagian pendidik yang mengikuti ujian kompetensi. Sehingga sebagian lagi tidak ikut, artinya Ibrahimovic bisa jadi pendidik yang tidak mengikuti ujian kompetensi. Nah, jika kita notasikan, ini adalah P, ini Khi, premis 2 adalah min Khi. Sebenarnya bisa kita pakai modus ponens, tapi karena di sini ada kata sebagian, ini menjadi tidak pasti, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan. Berbeda jika ini semua atau universal, maka kesimpulan dapat diambil. Tips ke-6, term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premis. Jika tidak, maka kesimpulan jadi salah. Contoh, premis 1, semua pesepak bola berlatih setiap hari. Premis 2-nya, Ari bukan pesepak bola. Ini tidak dapat disimpulkan, karena jika disimpulkan, Ari tidak berlatih setiap hari. Ingat, predikatnya berlatih setiap hari pada kesimpulan adalah negatif. Ini ya, negatif. Padahal pada premis 1 positif. Nah, ini positif. Jadi tidak konsisten. Tidak adanya keistiqomahan antara premis dengan kesimpulan. Jadi tidak dapat diambil kesimpulan. Selain itu, Ari mungkin berlatih setiap hari meskipun bukan pesepak bola, mungkin berlatih memasak, berlatih berenang, berlatih membuat video. Maka jika kita pakai notasikan, ini adalah P, kemudian ini Khi, ini adalah min P. Nah, ini kalau pakai modus ponens menjadi tidak sah, karena modus ponens harusnya P maka Khi, ini harus P, padahal di sini adalah min P, maka menjadi tidak sah. Tips terakhir, term penengah harus bermakna sama pada premis mayor dan premis minor. Jika term penengah bermakna ganda, maka kesimpulan jadi salah. Ingat, term penengah adalah muncul yang 2 kali pada premis 1 dan premis 2. Di sini adalah genting. Jadi genting adalah term penengah. Tapi genting pada premis 1 maknanya adalah sesuatu yang penting atau kacau mendadak. Namun pada premis 2 maknanya adalah atap. Nah, jadi tidak terjadi kecocokan antara makna genting di 1 dan 2, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Oke, jadi itu adalah tips dari saya, 7 tips menarik kesimpulan. Jadi caranya, lihat konteks soalnya, kemudian kaitkan dengan metode modus ponens, modus tollens maupun silogisme. Jadi tips ini sangat berkaitan dengan metode penarikan kesimpulan. Nah, nanti kalau misal waktu tes CPNS waktu sudah mepet 30 menit itu ya, dan soal yang belum dikerjakan itu hanya soal premis. Wah, ini jadi pakai tips 7 ini, ingat-ingat saja. Caranya supaya cepat hafal itu sering mengerjakan soal. Nah, nanti untuk soalnya akan saya buatkan videonya untuk selanjutnya. Ada beberapa pembahasan soal yang khusus premis dan memanfaatkan 7 tips ini. Nah, tapi untuk selanjutnya juga akan saya bahas bagaimana hukum-hukum dalam silogisme hipotetik. Nah, kalau tadi adalah silogisme kategorik, artinya mengandung kata sebagian, sementara ada terdapat kalau hipotetik premis yang mengandung jika dan maka. Baik, itu semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, bisa menjadi materi tambahan, terutama tips dalam mengerjakan tes CPNS. Tetap stay tune di channel Kimia Fun untuk mendapatkan video-video dan tips selanjutnya dari tes CPNS. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.